Kita masuk kepada sesembahan orang Quraisy dulu. Yang mereka sembahkan yang masyhur Lata, Uzza, Manab, Hubal. Ini kan yang terkenal ya. Ya kita nggak perlu jelasin lebih dalam. Yang jelas ini semua dari benda dan mereka sendiri yang menyifatinya. Jadi bentuk kemusyrikan itu ada dua. Pertama menuhankan benda, yang kedua membendakan Tuhan. Nah menarik tuh. Coba contohnya. Menuhankan benda. Menuhankan benda itu ada benda, kemudian dikeramatkan, Ya. dituhankan. Padahal benda itu tidak punya kemampuan apa-apa, memberikan manfaat dan menolak mudarat, tidak. Tetapi dipersepsikan oleh nafsunya itu sebagai yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Dan itu ada dua jenis, animisme dan dinamisme. Menuhankan benda. Iya. Bendanya yang dianggap bertuah atau ada rohnya yang masuk kepada benda ini, sehingga disitulah masuknya animisme dan dinamisme. Jadi ada yang mengatakan saya tidak menyembah batunya, tapi ada roh di balik batu ini. Dan roh juga itu dipersepsikan juga. Ya. Adanya roh di dalam benda itu dipersepsikan oleh dirinya juga, oleh hawa nafsunya. Ya. Itu contoh menuhankan benda. Kalau membendakan Tuhan, ini biasanya berawal dari agama tauhid. Ya. Jadi tahu bahwa sang pencipta itu Allah. Tetapi kemudian mereka mengangkat berhala-berhala, benda-benda sebagai sekutu Allah. Astagfirullah. Hal-hal selain Allah dari makhluk Allah itu menjadi media sampainya pertolongan Allah kepada mereka. Itu yang disebut dengan membendakan Tuhan. Dan bid'ah-bid'ah itu sebenarnya kenapa dilarang? Karena khawatir pada akhirnya nanti akan membendakan Tuhan. Membendakan Tuhan. Misalkan Ka'bah. Salahlah kemudian seseorang sholat menghadap Ka'bah, itu menganggap Ka'bah itu yang disembah. Bahaya. Ya. Tidak bisa begitu. Ka'bah adalah Ka'bah, kita menghadap Ka'bah adalah perintah Allah, dan Allah adalah Allah, tidak bisa dibendakan, tidak bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu dua-duanya bentuk musyrik, bentuk beribadah kepada selain Allah.